Shalom. Merdeka. Ya dulu ya. Itu pintunya nggak dibuka aja, itu panas. Ya. Mas cobrut dibuka aja malah enak ya, nggak suka ya. Bapak Ibu, memang sengaja kita tidak pakai AC ya, bukan karena listrik yang belum bayar ya, ya, tetapi karena memang sudah sejak 2 bulan ya, 2 bulan itu ada settingan yang masuk ke kami bahwa di beberapa daerah itu sudah ada pelarangan pakai AC ya. Kenapa? Ya tentu ini berhubungan dengan yang namanya COVID-19 ya. Jadi katanya ada virusnya itu bisa terbang gitu ya melalui udara. Maka dari itu ruangan yang terbuka lebih disarankan ya. Tapi memang di Jawa Tengah tahu saya belum ada aturan untuk itu ya. Tapi ini sekalian uji coba, ditambah karena pagi dan sore kita gabung tentunya nggak cukup ya. Ya, maka dari itu harus ada di sebelah. Nah, di sebelah ada teman-teman kita yang juga duduk di sebelah. Kalau jendela dibuka, mereka pasti mendengar juga ya, lebih mudah ya. Karena itu kita mau uji coba, kita buka dan tanpa AC ya. Gimana? Semua nggak? Ya. Tenang nih. Saya aja kemarin dari jam 6 tadi ya. Ya, oke. Sekali lagi merdeka. Tapi harus bertanggung jawab. Nah, sekarang kita mau bahas tentang kemerdekaan yang bertanggung jawab. Saya punya ayat yang banyak, nanti minta tolong di Sasa untuk bisa cepat ya. Yang pertama kita harus tahu bahwa kemerdekaan tanpa tanggung jawab itu bahkan bisa lebih parah dari sebuah perbudakan atau perhambaan. Kalau kita bicara merdeka, tentu kebalikannya, lawannya adalah perhambaan. Ketika kita ada di bawah penjajah, dengan sekarang kita merdeka, bisa jadi kemerdekaan kita jauh lebih buruk daripada kondisi ketika kita dalam penjajahan. Kalau tidak bertanggung jawab. Ada satu negara sebenarnya pulau ya, Nibiru ya, mungkin ada yang pernah dengar ya. Di pulau ini sangat kaya akan potasium, kemudian dieksploitasi besar-besaran, warganya jadi kaya mendadak. Tapi setelah itu, setelah tambangnya habis, investor kabur, maka menjadi warga yang miskin. Itu salah satu contoh bagaimana ketika kita tidak mengisi kemerdekaan ya. Ada yang berkata bahwa kan sudah merdeka, ngapain sih harus pakai masker, katanya sudah merdeka. Katanya sudah merdeka, kenapa kita harus jaga jarak? Nah, ini juga termasuk kemerdekaan yang bertanggung jawab. Jangan terus bilang dikit-dikit kan lambe-lambemu minta tutupi orang ya karep. Nah, ini namanya kemerdekaan yang tidak bertanggung jawab. Opini orang bisa berbeda. Ya, saya juga mendengar ada banyak opini yang berkata ini adalah konspirasi ya. COVID-19 ini adalah konspirasi lah, ada yang bilang ini taktik lah, ini bohong-bohongan, apapun itu. Tetapi kita harus punya satu acuan. Seperti orang Kristen, ketika kau diombang-ambingkan berbagai pengajaran, Anda kembali ke mana? Alkitab ngomong piye, begitu ya? Selesai. Begitu juga ketika Anda ombang-ambing, ya sudah. Kita kembali ke satu titik yang menyatukan kita sebagai bangsa dan negara, yaitu pemerintahan. Pemerintah ngomong apa sudah selesai. Saya pun punya pendapat pribadi. Ya, saya pernah ngomong beberapa teman ya, pendapat pribadi saya mengenai COVID-19. Tapi di dalam kita berbangsa dan bernegara, nggak bisa kita dengan alasan lo kan sudah merdeka, sakan nggak bisa. Ya, ketika
kemerdekaan,mu tidak bertanggung jawab, maka engkau akan lebih buruk daripada kondisimu ketika dalam penjajahan. Firman Tuhannya mana? Matius 12 ayat yang 43 sampai 45. Ya, ayat pertama. Matius 12 ayat 43 sampai dengan 45. Saya bacakan. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah meninggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong. Kosong bisa ditafsirkan bicara engkau merdeka tapi nggak ngapa-ngapain gitu. Engkau merdeka tapi nggak mengisi kemerdekaanmu. Engkau merdeka tapi nggak ada hal positif yang tumbuh dari hatimu. Bersih, tersapu dan rapi teratur. Ya bersih, nggak ngapa-ngapain. Ya, rapi teratur, ya iya nggak ngapa-ngapain. Tapi apa yang terjadi ayat 45? Lalu si setan itu, si roh jahat itu keluar dan mengajak 7 roh lain yang baik hati, nah, yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ya, tadinya sudah buruk, tapi dibebaskan dari roh jahat, tapi rupanya nggak bertanggung jawab, hidup asal-asalan. Apa yang terjadi? Dia akan jadi jauh lebih jauh. Makanya jangan heran orang Kristen yang jahat. Orang Kristen yang jahat ada nggak? Ada. Orang Kristen yang jahat lebih jahat daripada orang yang bukan Kristen. Lebih jahat. Kenapa? Karena mereka berpikir, aku sudah merdeka, aku sudah ditebus dosanya, aku bisa berdosa sesuka hati. Kacau. Itu namanya kemerdekaan yang tidak bertanggung jawab. Ada lagi Matius 23 ayat 15. Matius 23 ayat yang ke-15. Ini pun kurang lebih sama, ya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajah daratan untuk mentobatkan 1 orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Ya, dia pergi melintasi lautan, menuruni lembah, menaiki bukit, menuruni lembah. Itu sebuah lagu, ya. Untuk apa? Mentobatkan 1 orang. Makanya jangan heran orang yang beragama nuwun sewu bahkan bisa lebih kejam, lebih jahat dari orang yang tidak beragama. Bahkan saya pernah ngobrol dengan orang yang tidak percaya Tuhan. Dia bilang, hei, hidupku lebih baik daripada engkau yang percaya Tuhan. Kami tidak pernah membunuh orang karena beda agama, tapi kami memang nggak percaya Tuhan. Benar juga. Sedangkan orang-orang yang percaya Tuhan saling memaki, saling membunuh. Kita tidak jadi lebih baik hanya karena merdeka. Tetapi merdeka yang bertanggung jawab itu yang menjadikan kita lebih baik. Makanya jangan heran kalau di Solo sedang ada raut perang. Tahu ya? Mereka itu orang yang beragama atau tidak? Beragama. Tapi itu yang bermakna. 1 orang ditobatkan, tapi engkau membuatnya 2 kali lebih jahat. Jadi sekali lagi, kemerdekaan
harus wajib hukumnya untuk disertai dengan tanggung jawab. Kalau enggak, engkau akan jadi pribadi yang jauh lebih buruk. Ya. Nah, kalau kita bicara kemerdekaan secara fisik tanggal 17 Agustus tahun 1945, makanya kita hari ini merayakannya, memperingatinya, kita bersyukur. Nanti malam saya juga sudah ada undangan untuk lek-lekan di kampung. Saya yakin teman-teman juga sudah banyak yang dapat undangan untuk itu, ya. Tapi kan merdekanya tanggal 17, makanya nyanyinya apa? 16 Agustus tahun 45, besoknya hari kemerdekaan kita. Betul kan? Karena besoknya baru kemerdekaan kita. Tapi problemnya kalau kita bicara kemerdekaan fisik itu udah, ya, fisik loh ya. Fisik sudah 1945, bahkan saya belum lahir pun sudah merdeka. Bahkan Pak Joko belum lahir pun sudah merdeka. Siapa di sini yang lahir sebelum 1945? Angkat tangan. Ya ada. Puji Tuhan ya. Berarti semuanya lahir dalam kondisi sudah merdeka secara fisik. Nah, itulah yang kemudian orang Israel merayakannya dengan namanya Paskah. Ya, orang Israel merayakan Paskah di kode karo awal dewi merayakan 17-an. Kita merdeka dari Belanda, orang Israel merdeka dari Mesir. Kita punya Soekarno-Hatta, orang Israel punya Musa dan Harun. Kita punya Pancasila, orang Israel punya 10 hukum Allah. Ya, banyakkan mereka lah ya. Tapi kita melari ke 5 ya. Betul ya? Sama. Tapi ya itu semua adalah gambaran. Perjanjian lama itu gambaran dari perjanjian baru di mana Tuhan Yesus Kristus memerdekakan kita bukan dari penjajahan fisik, tapi penjajahan dosa. Minggu pertama kita sudah belajar tentang bagaimana kita merdeka dari dosa. Ya, kita buka 2 Korintus 1 ayat 21. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22 ya. Kalau nggak salah ini juga dikutip oleh Pak Pendeta Yer beberapa waktu lalu bicara tentang Roh Kudus ya. 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab Tuhan Yesus yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi. Jadi kita ini telah diurapi, memeteraikan tanda miliknya. Kita ini miliknya. Mana saya singgung ya. Jadi yang harta berharga itu bukan Tuhan Yesus, tapi kita ini hartanya. Tuhan Yesus pemiliknya, kita yang dipakai Tuhan Yesus, bukan Tuhan Yesus hartanya ya. Kita ini miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Artinya kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya, kita itu dikasih meterai. Ada yang tahu meterai? Tahu lah ya, ketika perjanjian itu kan mesti ada meterai gitu ya. Satu jaminan itu meterai. Nah, meterainya ini adalah Roh Kudus. Ketika kita menerima Roh Kudus itu disebut mengurapi. Allah mengurapi kita dengan Roh Kudus. Jadi kalau Allah mengurapi kita dengan Roh Kudus, berarti kita ini menjadi orang yang diurapi. Apa yang tahu diurapi basa Ibrani ini apa? Mesias itu artinya diurapi. Bahasa Yunaninya Kristos, itulah makanya jadi Kristus. Tekan Indonesia jadi Kristen.
Itu. Betul ya? Jadi Kristen itu dari kata diurapi. Jadi kalau kau bilang aku orang Kristen, harusnya aku orang yang ya. Jadi kita itu semua Mesias. Sekali lagi, kalau kau percaya kepada Tuhan Yesus, ya, berarti Mesiasnya ada banyak dong. Betul. Tetapi di dalam Roma 8 ayat 29, Roma 8 ayat 29 dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah yang sulung, ya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, kita ini dipilihnya, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Siapa anaknya? Tuhan Yesus. Supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Kita adalah saudaranya. Tapi Yesus Kristus, Yesus yang diurapi, itu yang sulung. Saya pernah bicara tentang yang sulung. Artinya yang sulung bukan bicara nomor satu. Yang sulung bicara tentang yang terbaik, itu sulung. Ya, makanya jangan heran, anaknya Yakub ada 12, tapi hak kesulungan jatuh pada Yusuf. Yusuf itu anak ke-11. Coba kan ya? Harusnya hak kesulungan jatuh pada anak pertama, itu kalau urutan lahir. Tapi sulung bicara tentang yang terbaik. Yesus Kristus itu yang terbaik. Makanya orang Ibrani tidak bilang Mesias, tapi Mesias, Sang Mesias. Atau artinya Mesias ada banyak, yang diurapi ada banyak. Bahkan saya tadi bilang kita pun termasuk yang diurapi. Kalau mau ngaku orang Kristen, aku harus diurapi. Kalau mau belum diurapi, ya belum Kristen. Kalau Kristen itu artinya diurapi kok, gitu. Ya. Tetapi Tuhan Yesus yang terbaik, makanya disebut Sang Mesias, Sang Kristus. Karena Kristus ada banyak. Nah, sekarang kita kembali ke track yang awal. Kalau kita bicara tentang pengurapan, bicara tentang Roh Kudus, tidak terlepas dari perjanjian lama. Ya, apa sih urapan atau kuasa dari Roh Kudus? Jadi urapan atau kuasa Roh Kudus itu membantu manusia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Allah kepada manusia. Saya ya. Jadi Roh Kudus atau kuasa Roh Kudus atau urapan Roh Kudus itu membantu manusia untuk menyelesaikan tugas yang diberikan Allah kepada manusia, bukan diberikan oleh guru pendidikan jasmani, ya, bukan ya, tapi oleh Allah. Allah kasih tugas kepada manusia dan sebagai tuntunannya diberikan urapan. Zaman perjanjian lama itu yang diurapi 3: raja, imam, dan nabi. Cuma ayatnya Allah maksud diri ya. 1-10 ayat 1 itu Saul diurapi contohnya. Imamat 8 ayat 12 ayat 30 Harun diurapi. Harun itu imam, ya. Kalau Saul raja. Dan kemudian 1 Raja-Raja 19 ayat 16 itu nabi diurapi, ya. Jadi ada 3 komponen yang diurapi, tetapi tidak hanya sebatas itu sebetulnya. Tadi saya bilang apa? Urapan atau kuasa Roh Kudus membantu manusia menyelesaikan tugas. Pokoknya tugas apapun yang dikasihkan kepada kita oleh Tuhan, Tuhan akan tambahkan urapan supaya kita bisa menyelesaikannya. Walaupun tugas itu kelihatan mustahil. Kalau Anda baca di 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 7, maka terlihat Saul diurapi jadi raja untuk sebuah tugas. Tugasnya untuk melindungi negaranya. Makanya dia dijadikan
raja. Tugasmu melindungi bangsa Israel. Tapi nggak cuma raja, imam saja. Saya kasih contoh Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6. Hakim-Hakim 14 ayat 5 dan 6. Minggu yang lalu ada yang tahu kita bicara tokoh siapa? So? Simpson. Wah, luar biasa, pada dengerin berarti. Ya, ini kurang lebih masih sama, tapi mundur sedikit ya. Jadi Hakim-Hakim 14 ayat yang kelima dan ke-6. Lalu pergilah Simpson beserta ayahnya dan ibunya ke Timna. Ketika mereka sampai ke kebun-kebun anggur di Timna, maka seorang singa muda, oh iya, berarti masih bangun, ya kan? Mendatangi Simpson dan mengaum. Yakin? Berarti ini kondisinya gimana? Serem ya? Coba Abdul tiba-tiba jalan ketemu singa muda, seksi, bukan ya? Ini singa betulan ini ya. Singa muda mengaum lagi. Kalau mengembing masih oke lah ya. Ini mengaum. Wis, serem ya. Tapi enak. Pada waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia. Terus nih, berkhotbah Simpson. Kepenuhan Roh Kudus berarti kan ini ya. Ya, berarti berkuasalah roh Tuhan berarti Simpson kepenuhan Roh Kudus. Gebrak. Halo. Bahasa mungkin ya toh. Pada waktu singanya datang mengaum langsung bahasa roh ditangking singa. Beneran? Enggak tuh. Terus apa ya? Menyembuhkan singa? Enggak juga singanya sehat kok. Ngapain? Maka waktu itu berkuasalah roh Tuhan atas dia sehingga singa itu dicabik. Dicabik gitu ya. Kayak mangan uak pitik gitu. Ini yang dicabik itu singa. Ini mau saya gambarkan apa? Bagaimana urapan Tuhan, kuasa Tuhan itu membuat kita, membuat Simpson dalam cerita ini bisa menyelesaikan tugas yang daripada Allah dengan mudah. Mudah kan? Dia bisa mengalahkan singa ini dengan mudah gitu. Dia nggak ditulis maka bertarunglah Simpson 3 hari 3 malam dengan singa ini. Kemudian menanglah Simpson. Ya keren sih, cuma 3 hari 3 malamnya itu ya. Ya, berbulan betul. Nah, ketika Roh Kudus, Roh Tuhan mengurapi Simpson, dia bisa menyelesaikan tugas yang kelihatannya berat menjadi mudah. Ada satu lagi cerita. Keluaran 31 ayat 1 sampai 6. Nah, saya dibilang ada banyak ayat ya. Semoga tidak ngantuk. Kadang-kadang kita hanya berpikir urapan Roh Kudus hanya untuk yang ngajar firman Tuhan, hanya untuk yang main musik, hanya untuk yang tidak. Rupanya ada banyak. Bahkan di Keluaran 31 ayat 1 sampai 6 demikian firman Tuhan, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat telah kutunjuk Bezaleel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Berarti dia kepenuhan roh Allah, Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus. Dia nggak ngamuk kayak Simpson, ya, karena dia punya tugas lain. Tugasnya apa? Dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan. Wow, keahlian, pengertian dan pengetahuan. Itu ngerti betul itu. Ya. Untuk apa? Dalam segala macam pekerjaan apa ini? Untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak dan tembaga. Untuk mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu
dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan. Berarti orang ketika kepenuhan Roh Kudus, ketika dia diurapi oleh Roh Kudus, dia jadi pinter mahat gitu, ngerti? Dia jadi pinter sama batu, dia ngerti karakternya batu, dia ngerti gimana cara memoles batu permata, dia ngerti caranya bikin ukiran dari emas, perak dan tembaga. Dia ngerti, dia bisa, dia ahli. Dan itu semua karena kepenuhan Roh Kudus. Kenapa dia kepenuhan Roh Kudus malah jadi seniman? Ya, kalau saya bisa bilang seniman ya. Kenapa dia jadi seniman? Jadi pemahat? Ya karena itu tugas yang diberikan oleh Tuhan. Simson tugasnya lain, Daud tugasnya lain. Sama-sama diberikan Roh Kudus, sama-sama diberikan urapan, tapi mereka punya tugas yang lain. Begitu juga kita. Apa tugas kita yang diberikan Tuhan? Nanti deh. Ya. Tetapi kita percaya ya, kita ini diberikan urapan. Setuju ya? Ini nggak perlu dipertanyakan ya. Nah pertanyaannya, urapan ini koyo opo? Biar gampang menjelaskan. Urapan itu seperti seragam. Seperti apa? Seragam. Orang yang menggunakan seragam, dia mewakili sebuah institusi yang jauh lebih besar. Betul nggak? Ya. Biasanya sih pendeta kasih contoh Pak Polisi. Bilang, Pak Polisi ini orang Solo, pendek, kurus, lemah gemulan. Tapi dia bisa menghentikan truk yang melaju kencang, disupirin sama orang Batak, badannya gede hitam berminyak. Cukup dengan gitu, stop, berhenti. Itu truk gede yang nyetir orang Batak, kumisnya tebel, berhenti. Padahal yang berhenti orang Solo. Kenapa bisa begitu? Karena dia pakai seragam polisi. Coba bayangin orang yang sama nih, orang yang sama, pakainya kaos oblong sana pendek. Terus stop itu truk, berhenti ya? Ya, ditabrak katanya. Betul kan? Saya tanya, apa yang membedakan? Baju polisi itu sekti kayak bajunya Iron Man. Wah, bajunya biasa aja, terbuat dari kain, ya kain biasa aja, yang dijemur kadang luntur juga, ya kainnya biasa. Tapi kenapa supir truk ini takut dan dia langsung injak rem? Karena di balik baju ini ada institusi yang lebih besar. Saya nggak tahu hukum di Indonesia, saya nggak tahu, tapi di beberapa hukum di negara lain, ketika kau membunuh orang dengan pakaian polisi katakanlah, hukumannya hukuman mati, sudah pasti. Ya, jadi kalau ada Pak Polisi, terus kamu bunuh dia, Pak Polisinya dibunuh dengan pakai seragam polisi loh ya. Kalau dia nggak pakai seragam polisi, beda cerita. Nanti diusut dulu, ya. Alasannya apa, bukti-buktinya apa, buat lah. Tapi kalau dia pakai seragam polisi dan kau membunuh dia, hukumanmu hukuman mati. Kenapa jauh lebih dahsyat hukuman? Karena ketika aku melawan polisi yang sedang pakai seragam, yang kau lawan bukan orangnya, tapi institusi di balik seragam itu. Ngerti ya? Ngerti? Itulah mengapa saya kasih contoh seragam ini adalah urapan. Tapi sebaliknya, kalau kau pakai seragam polisi dan kau berbuat jahat,
hukumannya juga akan lebih berat. Betul? Kenapa? Karena ini mewakili institusi yang di belakang ini. Ya, beda. Kalau kau nggak pakai seragam, ya it's okay, Anda mewakili pribadi. Tapi ketika kau pakai seragam, itu beda. Jadi di balik seragam ada institusi. Apa aja sih? Contohnya institusi yang pakai seragam banyak ya. Mulai dari polisi, yang kedua hakim. Ketika hakim memutuskan sesuatu, dia harus pakai seragam. Walaupun sumuk ruangan sidang, tetap harus pakai seragam. Kenapa? Karena keputusannya bukan keputusan pribadi, tapi dia mewakili institusi partai. Begitu juga pendeta. Saya juga punya seragam. Ya, yang ada polanya itu ya. Yang Anda akan lihat itu hanya sebulan sekali. Ya, itu seragam saya. Ketika saya pendeta, saya pakai seragam saya. Itu biasanya di momen-momen khusus, perjamuan kudus, keberkatan nikah, betul ya? Kalau saya pakai kaos oblong, sandal jepit, keberkatan nikah, gimana? Sah nggak? Saya tidak mewakili institusi siapapun. Tapi begitu saya pakai seragam pendeta, saya tumpang tangan yang tadinya bukan suami istri jadi suami. Coba bayangin, hebatnya. Bedanya mau di seragam. Tapi di balik seragam itu juga ada tanggung jawab yang jauh lebih besar. Di balik seragam dan hampir semua seragam, apa ada di Indonesia yang pakai seragam? Perawat, dokter, tukang parkir, ada yang pakai seragam ya. Cleaning service seragam, apa lagi? SPG seragam. Seragam juga bicara tentang melayani, betul? Lalu ketika engkau sudah pakai seragam, engkau nggak boleh orientasimu adalah dilayani, nggak boleh, nggak boleh. Ya, ketika engkau pakai seragam, orientasimu harus melayani. Saya pernah, berapa ya? Mungkin 10 tahun atau 8 tahun yang lalu. Ya, waktu itu Bu Joko sakit dan dibawa ke rumah sakit Karyadi. Dibawa ke rumah sakit Karyadi, ya zaman itu belum sebaik sekarang administrasinya ya. Waduh, ngumpul-ngumpulan dan ibu saya tuh nggak ditangani gitu, cuma digeletakin aja di kasur, padahal udah kesakitan. Di pojok situ ada suster pakai baju seragam. Kenapa saya tahu dia suster? Ada baju seragam lagi ngobrol, yang satunya tidur. Serius. Malam-malam waktu itu. Saya ambil kamera, waktu itu masih BlackBerry zaman. Saya ambil kamera HP, saya videoin. Marah itu perawatnya. Marah perawat. Mas ngapain di videoin? Saya bilang, Bu, aku di sini perawat. Tugasmu apa? Melayani. Kami capek mas, dari pagi kami kerja loh. Ya kalau capek pulang tidur. Tahu maksudnya? Apakah saya salah? No. Saya tahu dia capek, tapi selama dia pakai seragam, dia punya kewajiban. Saya kasih contoh ya. Ketika di lampu merahnya mati, wah uyel-uyelan, nggak ada yang bisa jalan. Lalu di pojok ada Pak Polisi sedang berdiri, pakai seragam polisi, berdiri. Kalian ngomong apa dalam hati? Makan, makan, buta ya loh. Wah, ada lampu merah macet total, ada Pak Polisi nongkrong di sebelah, nggak ngapa-ngapain. Kita marah-marah murid-murid. Coba kalau orang itu nggak pakai seragam polisi, kita diam aja. Karena kita pun mungkin hanya melihat saja, nggak ngapa-ngapain. Kita juga hanya melihat saja, nggak ngapa-ngapain. Tapi kenapa kita mempersalahkan
polisi ataupun perawat yang tadi saya kasih cerita ketika dia tidak bekerja. Mungkin Pak polisi tadi juga baru mengejar pejalan lari 10 km. Capek juga dia. Tapi di balik seragam, sekali lagi ada tanggung jawab yang besar, yaitu bicara tentang melayani siapapun itu. Pegawai negeri, Pak Chandra kalau lagi kerja pakai seragam. Kenapa? Ya biar matching aja mas. Enggak lah. Pakai seragam kenapa? Ya biar saudara bertemannya gitu. Enggak. Ketika kita sudah pakai seragam, yang lain kita nomor-duakan, tapi pelayanan itu nomor 1. Itu bicara tentang seragam. Dan ketika Tuhan kasih kita urapan, kita akan punya kuasa. Kita akan mudah menyelesaikan apa yang Tuhan kasih tugas ke kita. Apapun itu, nggak cuma bicara tentang jadi pendeta, nggak cuma bicara tentang jadi WL, nah, apapun itu. Ketika engkau dikasih tugas jadi penerima tamu, katakanlah, engkau bisa melakukan itu dengan mudah, seperti Simpson mengalahkan singa muda. Gampang. Bukan karena engkau hebat, tapi karena institusi di balik seragam. Itulah mengapa Daud ketika dia ada di gua bersama Saul, semua anak buahnya bilang, udah ini Saul diberikan nyawanya kepadamu, bunuh aja. Apa yang Daud bilang? Aku tidak akan menjamah orang yang diurapi Tuhan. Karena Daud ngerti yang dia hadapi bukan Saul, yang dia hadapi institusi yang lebih besar dari Saul. Ketika kau diberi kuasa oleh Tuhan, diberi urapan oleh Tuhan, siapa yang menentangmu bukan menentang kau, tapi menentang institusi yang memberi kau seragam. Tapi jangan salah, jangan cuma gaya-gaya, oh berarti gue keren ya. Kalau ada yang ngomongin gue lagi pelayan, ada yang ngomongin gue, nanti pulang sama petir gitu. Gak juga. Di balik itu juga, ketika kau memang harus disuruh Tuhan untuk melayani, mau kondisimu setengah mati sekalipun, atau harus tetap melayani. Kenapa? Hei, kau sudah pakai seragam. Kau sudah pakai seragam. Makanya jangan heran orang akan bilang, oh orang Kristen kok koyok. Betul. Sering kita dengar bahasa seperti itu. Katanya Kristen, kenapa kelakuannya koyok pernah dengar begitu? Kenapa? Karena kita pakai seragam. Betul. Sama seperti kita ngomong ada Pak polisi nakal. Ada nggak sih Pak polisi nakal? Ya ada juga lah. Kita kan bilang, oh polisi kok gitu. Nah gitu. Mungkin kalau orang lain yang bukan polisi, it's okay, it's normal. Tapi begitu itu polisi, kita bilang, oh polisi kok begitu. Sama halnya ketika engkau ngomong mengaku jadi orang Kristen, engkau sudah dimerdekakan. Secara fisik kita sudah merdeka tahun 1945. Secara rohani engkau sudah merdeka ketika terima Tuhan Yesus Kristus. Engkau sudah diberi seragam. Karena itu kita buka Galatia 5 ayat 13. Ini ayat terakhir. Dan seragam itu untuk ini. Galatia 5 ayat 13. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Kita sudah dipanggil untuk merdeka. Dan kita sudah merdeka karena kita sudah mendengar panggilan Tuhan. Tetapi janganlah kamu pergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan tugas kalian itu. Layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Selama kau pakai seragam yang daripada Tuhan, ini melekat padamu. Ya.
Ketika engkau datang ke gereja, ada yang perlu bantuan diantar pulang. Hei, yang pakai seragam siapa? Ya. Kalau saya nggak ada yang antar pulang, deket ya. Ya. Kalau ada yang nggak ada yang bingung, aduh saya pulang nih apa nih? Gimana? Bu, sama saya antar. Kenapa? Hei, kita pakai seragam. Ya. Ketika ada yang sakit, kita kunjungi, walaupun kita sendiri pun sakit. Ketika memang gereja perlu disapu, kok kotor ya? Nggak gula, nanti yang nyapu siapa gitu. Ingat, Anda pakai seragam, ya. Anda pakai seragam. Kalau kau ngaku kau orang Kristen, kau orang yang diurapi, artinya kau pakai seragam. Ada kuasa di balik itu, tetapi juga ada tanggung jawab di balik itu. Amin. Shalom Bapak Ibu, saya akan membacakan laporan. Ya, saya akan membacakan untuk Warta Jemaat. Untuk kebaktian nanti sore tidak ada karena sudah digabung dengan kebaktian pagi. Untuk kebaktian besok, kebaktian pertama Minggu tanggal 23 Agustus 2020, penyambut jemaat oleh Bapak Ibu Suparjo, pujian oleh Ibu Sugeng Riono, Saudari Ninda dan Saudari Bineke, LCD oleh Saudari Veronica. Firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Samuel Pio Utomo. Pengumuman dan doa dilayani oleh Diaken Kristiana. Musik akan dilayani oleh Bapak Eko, Bapak Andreas Chandra, Saudara Dian, dan juga Bapak Budi. Untuk ibadah kedua besok masih ada, yaitu Minggu tanggal 23 Agustus 2020. Pujian akan dilayani oleh Bapak Tunggoro, Saudari Lauda, dan juga Saudari Andina. LCD oleh Saudari Imariski, firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Samuel. Musik akan dilayani oleh Bapak Alfian, Bapak Elisa, dan juga Saudara Aldo. Untuk ibadah selama sepekan, ya, hari Selasa akan dilayani oleh petugasnya yaitu Bapak Pendeta Samuel. Hari Rabu ada offline, yaitu kita akan beribadah bersama di gereja. Pujian akan dilayani oleh Diaken Suharti, musik oleh Penantua Sumarno, firman Tuhan oleh Ibu Titi, dan doa syafaat oleh Ibu Paulina. Kamisnya yaitu PPK online, firman Tuhan oleh Bapak Sudarto. Jumat juga online, yaitu Diaken Kristiana KPK. Dan Sabtunya doa pagi online, yaitu firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Novita. Untuk laporan keuangan, laporan kas pembangunan tahap 3, saldo per 15 Agustus 2020 sebesar Rp16.111.930. Untuk laporan persepuluhan Minggu 9 Agustus 2020 Rp8.351. Untuk laporan hari baru yaitu ada sejumlah uang Rp3.016.500. Ada warta khusus Peldia GIA Condro Kusumo saat ini sudah memiliki peralatan kematian. Peralatan ini berupa tempat yang memandikan
jenazah, meja, dan tiang penyangga peti. Bagi jemaat yang membutuhkan dapat menghubungi pengurus Peldia. Kami menginformasikan kepada para pelayan firman Tuhan di ibadah tengah minggu bahwa video rekaman khotbah dapat diserahkan maksimal H-1 dari jadwal ibadah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan bantuan untuk pengambilan video dapat menghubungi Bapak Pendeta Samuel atau Saudari Veronica. Minggu depan merupakan minggu yang keempat, bulan Agustus 2020. Oleh karena itu, jemaat diberi kesempatan untuk memberikan kesaksian. Sekian pengumuman. Tuhan memberkati.